Saya berasal dari Pokjar Trenggalek. Untuk di pertemuan kali ini mohon izin yaitu membuat video tentang pembelajaran tugas praktek pemantapan kemampuan mengajar atau PKM di SDN 1 Tumpak Pelem, Kecamatan Sawu, Kabupaten Purwokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, biar semangat, mari kita tepuk semangat. Hitungan mulai 1, 2, 3. Semangat. Ya, terima kasih. Terus semangat. Baik, sebelum mengawali pembelajaran atau belajar hari ini, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelasnya disiapkan berdoa.
pertama Stabil. Hadir, Pak. Ya, Naufal. Hadir, Pak. Ya, Fauza. Hadir, Pak. Akila. Hadir, Pak. Ataya. Hadir, Pak. Tasya. Hadir, Pak. Nauren. Ya, alhamdulillah ada semua ya. Ya, di pertemuan hari ini jam pertama ada mata pelajaran bahasa Indonesia membahas bab 7. Apa bab 7? Membahas tentang sayang lingkungan. Ya, untuk materi kali ini Bapak siapkan ada video di depan. Silahkan disimak atau didengarkan. Coba perhatikan gambar bumi kita ini. Kira-kira warna apa yang terlihat paling banyak di bumi kita ini? Ya, benar sekali. Sebagian besar bumi kita berwarna biru. Siapa yang tahu kenapa banyak warna biru di bumi kita? Apa artinya? Ya, warna biru di permukaan bumi kita berarti adalah air. Pertimbangannya 71% dari permukaan bumi adalah air. Ada dua jenis air di bumi kita ini. Yang pertama adalah air asin dan yang kedua adalah air tawar. Air asin adalah air dengan kandungan garam yang tinggi sehingga tidak bisa dihidupi oleh manusia. Air ini biasa kita temukan di lautan yang luas. Air tawar adalah air yang tidak memiliki rasa asin maupun manis. Air ini biasanya ada di sungai, danau, dan sumur yang biasa kita minum. Ada banyak sekali fungsi air bagi manusia untuk minum, makan, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Tentunya dalam menggunakan air kita harus selalu bijak ya anak-anak. Dalam menggunakan air adalah yang pertama tidak berlama-lama ketika mandi, yang kedua mematikan keran jika tidak digunakan, yang ketiga memperbaiki jika ada keran yang bocor, dan yang keempat menyiram tanaman dengan alat penyiram yang tepat. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Devi. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ya, dari video tadi sudah dijelaskan di situ warna bumi. Warna bumi tadi apa? Biru. Ya, biru. Kenapa biru? Air ada yang tawar dan asin. Iya, karena kenapa bumi itu kalau dilihat warnanya biru? Karena 71% permukaan bumi itu air. Air itu ada berapa? Dua. Ya, yang pertama, Air asin. yang kedua, iya. Air asin adalah air dengan kandungan garam yang tinggi sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi air laut itu tidak bisa dikonsumsi oleh manusia, tidak bisa diminum. Oke? Sedangkan air tawar adalah air yang tidak memiliki rasa asin maupun manis atau air apa? Putih, air jernih yang diminum itu. Sedangkan apa manfaat atau fungsi air bagi manusia? Minum. Ya, yang pertama ya memasak, Mandi. mencuci, menyiram bunga dan lain sebagainya. Jadi air itu sangat bermanfaat
manfaat bagi manusia atau makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan itu sangat membutuhkan air. Sekarang ada 6 langkah menghemat air. Tadi sudah dijelaskan di video ya. Ada 6 langkah menghemat air. Coba siapa yang berani maju ke depan untuk menuliskan satu saja, satu anak satu ya, menuliskan manfaat air bertahan. Yuk, siapa yang berani? Ya, maju, ditulis manfaat menghemat air. 6 langkah menghemat air. Yang pertama, contohnya. Ya. Contoh yang kedua, silakan. Ya, tahan. Langkah yang ketiga.
Ya. Ayo, dua lagi, satu lagi, dua lagi. Siapa? Ya. Ya, sekarang satu lagi. Ya, itu tangan. Ya. Ya, itu tadi adalah langkah apa? Langkah menghemat air. Yang pertama yaitu contohnya menutup keran setelah digunakan. Contohnya apa? Contohnya jika kita mencuci tangan, setelah selesai kita harus menutup dengan rapat, atau setelah selesai digunakan kita harus wajib menutupnya. Yang kedua, hemat air saat mandi. Jadi kita harus hemat air saat mandi. Contohnya ketika kita memakai sabun, air harus dimatikan, atau kalau misalkan kamar mandi penuh itu harus ditutup kerannya. Yang ketiga, jangan membiarkan air mengalir. Yaitu contohnya tadi seperti yang pertama tadi, misalkan kita cuci tangan atau setelah melakukan cuci piring, itu kita harus selalu menutup keran atau menutup air dengan rapat agar tidak terbuang percuma. Yang keempat, gunakan lagi bekas pakai. Contohnya, contohnya setelah kita mencuci piring atau setelah kita mencuci perabot dapur, itu bekas airnya bisa digunakan untuk menyiram tanaman, atau bisa menyiram pot, bunga, bisa itu ya. Yang kelima, membuat sumur resapan. Apa gunanya sumur resapan? Agar tidak terjadi genangan air dan
apa? serta ikut mencegah Iya, serta ikut mencegah banjir. Yang nomor 6, memperbaiki pola pikir. Jadi kita harus memperbaiki pola pikir. Meskipun air banyak, itu kita jangan semena-mena menghambur-hamburkan atau boros dengan air. Jadi kita harus tetap hemat air. Ya, tadi air menutupi permukaan bumi sebesar berapa? 70%. Yang 97% yaitu air asin atau air apa? Laut. Sedangkan yang 3% adalah air tawar. Apa saja air tawar itu? Air es, air tanah, air air putih, dan juga permukaan uap air. Ya, sekarang dikerjakan atau mari kita berlatih untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Silakan dikerjakan. Ya. Sudah, Pak. Ya, sekarang dicoba dibaca soal nomor pertama dari Asta. Ya. Apa judul teks tersebut? Perlunya menghemat air. Ya. Soal nomor 1, apa judul teks tersebut? Jawabannya adalah perlunya menghemat air. Yuk, soal kedua. Ya. Soal nomor 2. Apa jenis air yang layak terdapat di permukaan bumi? Air, asin, air. Apa jenis air yang banyak terdapat di permukaan bumi tadi? Air. Ya. Iya. Tadi kan berapa? 70% ya. Berarti air asin atau air laut. Nomor 3. Yuk sini. Ini sana pasang. Air yang digunakan Ya. untuk keperluan sehari-hari. Ya, apa jenis air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari? Air tawar ya. Tadi air bersih tadi sudah jelaskan lagi. Ya, soal nomor 4. Mengapa penggunaan air tawar perlu dihemat? Karena air itu tidak karena cuma air tawar atau sebatas atas. Iya. Mengapa penggunaan air tawar perlu dihemat? Karena jumlahnya sangat terbatas. Tadi ada berapa persen? 3%. Ya. Yuk, nomor 5. Apa saja manfaat air manusia? Ya. Untuk memasak, mandi, dan mencuci. Iya. Apa saja manfaat air bagi manusia? Yaitu manfaatnya air untuk memasak, memandi, mencuci, dan lain-lain.
materinya dipelajari di rumah ya. Materinya yaitu sampah ya, dipelajari di rumah sampah. Oke, sekarang waktunya beres-beres. Terima kasih.